Oke, selamat datang di semua Wajir. Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengupdate OpenCore dan juga mengupdate macOS Catalina-nya. Nah, di sini aku menggunakan macOS versi Catalina yang 10.15.4 dan aku akan mengupdate ke 10.15.5 dan juga OpenCore-nya dari 0.5.7 ke 0.5.9. Yang pertama adalah kalian sediakan flash disk dulu. Dan bahan-bahannya nanti akan aku sediakan di deskripsi. Nanti kalian bisa download. Cara yang pertama adalah kalian format dulu flash disknya. Fungsi dari flash disk ini adalah agar API kalian yang di macOS ini belum kita ubah. Jadi kita hanya memakai flash disk untuk perantara mengedit API-nya. Jadi apabila ada error itu nggak langsung merusak ke sistem macOS-nya. Jadi API-nya yang rusak cuman di flash disk. Dan kita bisa booting kembali ke macOS apabila ada kegagalan dalam mengupdate API OpenCore-nya. Oke, kita hapus dulu, kita format. Namanya terserah. Dan yang pasti skemanya ini diganti ke Guide Partition Map. Dan formatnya itu harus yang sebelah sini, jangan yang di bawah. Yang ini pastikan yang ini, karena kalau kita menformat yang di bawah ini nggak semuanya ke format, nggak sama flash disknya, jadi cuma partisi dari flash disk ini. Kalau kalian nggak ada menu-menu seperti ini, bisa kalian ganti ini dari only volumes ke all device. Nah, agar kelihatan device-nya. Jadi yang device-nya ini yang kita format, bukan dari partisinya ini. Yang kedua adalah kalian buka API dari flash disk-nya itu menggunakan Clover Configurator. Sebenarnya Clover Configurator ini nggak dipakai lagi di OpenCore, tapi kita gunakan buat mount API-nya. Nah, ini kan API on flash disk 2. Jadi ini yang kita mounting. Oh ya, folder API ini yang terdahulu ini kalian bisa copy keluar dari API macOS kalian. Kalian mounting terus copy ke desktop biar mudah untuk membuka folder API kalian. Nanti ada beberapa juga yang harus kita gunakan lagi config plus-nya. Selain itu, fungsi dari menformat flash disk tadi juga agar ada folder API di flash disk-nya. Ada partisi API lah ibaratnya gitu. Ini masih kosong. Terus kita masukin folder API yang ada di OpenCore 0.5.9. Kita buka, masuk ke folder OC, dan kita buka di folder docs juga, di foldernya OpenCore tadi. Kita copy sample place-nya, taruh di folder OC. Setelah itu kita rename menjadi config list seperti ini. Nah, perbandingan dengan API yang terdahulu,
Di sini OC-nya, ACPI-nya masih kosong. Ini aku kasih yang paling baru. Kalau yang dulu kan pakai SSDT, EC USB-X AMD. Sekarang namanya adalah SSDT EC USB-X desktop. Kita kopikan ke ACPI. Terus di folder driver kita hapus kecuali open runtime. Kita masukkan HFS Plus. Kalau yang dulu itu aku pakainya Pbox HFS kalau nggak salah. Pbox HFS. Nah, untuk sekarang ini APFS driver loadernya ini nggak kepake lagi karena udah disetting di config list. Setelah itu folder kicks-nya kita masukkan yang dulu. Ini kicks-nya ini tergantung dari komputer kalian ya. Jadi yang mana yang cocok buat komputer kalian. Kalau untuk komputerku ini udah pas kicks-nya. Terus resource ini nggak diapa-apain. Terus tools. Nah, untuk tools ini kita hapus semuanya. Selesai untuk relokasi alat-alatnya yang dibutuhkan di folder EPI. Sekarang adalah mengedit config list-nya. Di sini kita menggunakan property master. Property. Oke. Oke, kita buka config list yang ada di EPI yang terbaru. Jangan lupa untuk di OC snapshot karena OC snapshot ini fungsinya buat relocate apa yang kalian lakukan tadi, kayak mindahin SSDT-nya, terus drivernya, kicks-nya, biar terbaca di config list-nya. Jadi harus di OC snapshot dulu. Akhirnya terbaca seperti ini. Untuk warning-warning ini kita hapus saja. Kita hapus. Sebenarnya adalah panduannya ada di. Nah, untuk mengedit config list ini kita mengikuti panduan dari OpenCore Desktop Guide-nya. Kalian bisa cari OpenCore.tania. Oke, langsung aja ke AMD config list-nya. Yang pertama adalah kita masuk ke dari quick sini. Ini no semua, terus kita langsung ke booter. Yang kita ganti adalah rebuild Apple Memory Maps. Terus scene runtime permission. Oke. Dua itu aja. Terus device properties-nya kita lewati. Masuk ke kernel. Di kernel ini patch-nya kita hapus. Untuk kernel patch-nya ini kita ambil dari config list yang terdahulu. Jadi kita harus membuka config list yang terdahulu di desktop. Kita buka
buka config listnya. Kita copy, kita pastekan di kernel. Oke. Selesai. Terus untuk quicknya kita ubah sama seperti yang ada di panduannya. Dummy power management kita yes. Panic kernel, panic no kicks dump ya. Power timeout kernel panic yes. Terus SHCI port limit. Oke. Terus kita lanjut ke miss. Di sini Apple the book kita yes. Disable watchdog, targetnya kita ubah menjadi 67. Kalau npram set default, scan police-nya 0, default-nya kita ganti optional. O-nya ini kita ubah jadi huruf besar ya, sesuai dengan apa yang ada di panduannya. Oke, lanjut. npram di sini kelewatan. Ini dia npram boot ARGS-nya kita ganti. Kalau aku di sini juga ngikutin apa yang ada di terdahulu. Oke. Ini dia. Kita copy. Pindahkan ke sini. Nanti aku kasih buat ARGS-nya ini di Notepad. Jadi kalian bisa copy langsung dari Notepad. Karena setiap tulisan ini ada fungsi-fungsinya, jadi ya harus sesuai lah. Kalau nggak sesuai bisa nggak berfungsi. Lanjut. Ini kita ganti replang KBD-nya. Nah, ini biasanya bikin instalasinya itu bahasanya di bahasa Rusia. Jadi kita ubah US seperti ini ya. Oke, lanjut ke platform info. Platform infonya ini yang harus diganti wajib adalah yang ini, karena setiap seri dari Mac-nya ini ada yang support dan ada yang tidak support. Kalau kalian pakai misalnya grafiknya Radeon R5, R7 atau R9, pakainya Mac Pro 6.1. Kalau kalian pakai AMD RX atau yang terbaru, pakainya iMac Pro 1.1 atau Mac Pro 7.1. Kalau di sini aku pakainya yang Mac Pro 7.1. Tapi aku sarankan pakai yang iMac Pro 1.1 karena itu lebih sedikit booksnya ya, karena ini
cuma support di Catalina, dan itu ada beberapa lagi settingan yang harus disetting agar bisa pakai yang 7.1. Oke. Untuk serial numbernya ini kalian bisa dapetin di generate SMBIOS. Jadi pakai ini. Kalau kalian yang belum ada SMBIOS-nya, kalian bisa pakai ini. Biasanya kan ini kita lewati untuk SMBIOS-nya, tapi kebanyakan ada bugs untuk masuk ke iCloud. Jadi kita harus generate SMBIOS-nya agar macOS-nya itu kelihatan kayak macOS asli kayak gitu, bahwa ini device-nya terverifikasi lah dari Mac-nya, dari Apple-nya, jadi bisa masuk ke iCloud. Kita buka generate SMBIOS command-nya, terus kita masukkan nomor 3, terus kita tulis tadi misalnya adalah yang iMac Pro 1.1 atau Mac Pro 7.1. Nah, kalian kopikan. Serialnya adalah yang ini. Terus board serialnya yang ini, MLB. Terus SM UUID-nya yang ini. Oke, untuk aku sendiri aku udah punya SMBIOS-nya yang terdahulu, nanti aku copy ke sini. Oke, setelah itu, nah untuk IP tadi yang kebaca driver-nya cuma 2. Berarti ini udah bener. Oke, selesai. Kita save. Kita cek dulu di foldernya apa sudah benar. Oke, kita unmount lagi. Setelah itu kita start. Oke, langkah selanjutnya adalah kalian buka lagi Clover konfiguratornya. Ini adalah memindahkan API yang sudah kita edit tadi, kita sudah update tadi dari FlashDisk, pindahkan ke macOS-nya atau hard disk internalnya lah istilahnya itu. Jadi booting dari OpenCore yang baru itu nggak perlu lagi pakai flash disk, jadi langsung bootingnya dari hard disk internal seperti itu. Nah, kita buka, ini kita mounting juga. Oke. Nah, kenapa ada ini? Ini adalah log kita booting ya. Jadi ini kayak history gitu. Jadi ini bisa kita hapus, dan ini aku hapus aja. Oke, di sini kita copy yang dari flash disk tadi ke macOS kita, ke hard disk internal ya. So, taruh sini. Oke, selesai, dan restart lagi, tapi kita masuk lewat hard disk internal, dan flash disknya udah bisa kita cabut. Oke, setelah berhasil masuk ke macOS-nya lagi, ke desktop menggunakan HDD internal, sekarang adalah waktunya kita update macOS-nya. Nah, kenapa? Yang pertama adalah kita harus update OpenCore dulu, karena kalau kita update ini duluan dan
belum update open core-nya. Ya open core-nya itu istilahnya ya base-nya lah. Base-nya kalau nggak kita update duluan, misalnya ada sesuatu yang baru dari macOS-nya tetapi open core itu belum support, itu bisa mengakibatkan kita akhirnya nggak bisa masuk lagi ke macOS-nya. Jadi akhirnya ada sistem error lah, dan akhirnya kita harus install ulang. Nah itu yang kita harus hindari. Jadi apabila ada yang baru dari macOS-nya itu biasanya open core-nya itu update. Jadi usahakan tunggu dulu open core yang baru kita update. Atau misalnya ada pemberitahuan dari forum nih, misalnya bisa diupdate, bisa langsung diupdate macOS-nya, itu artinya udah aman. Jadi kita harus nunggu dari update-nya open core dulu atau nunggu dari review teman-teman di forum. Seperti itu. Jadi kita harus sering-sering baca juga di situsnya open core tadi, yaitu di Dortania tadi. Oke, langsung aja kita update. Langsung kalian update. Nah, setelah kita restart, dia akan loading seperti ini. Setelah kita masuk ke menu open core tadi, karena dia udah restart dari loading screen tadi, kita masuk ke macOS installernya. Jadi jangan masuk langsung ke macOS-nya. Nah, setelah itu kalian masuk lagi ke Windows installernya. Jadi ada 2 kali ya masuk ke macOS installernya ini. Jangan langsung masuk ke macOS kalian. Oke, setelah restart beberapa kali dan akhirnya kita berhasil menginstal macOS Catalina 10.15.5 dan ini terubah lagi. Oke, itu dulu video tutorial dari aku. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Bye bye.